Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada yang senantiasa memantau channel Gundul Mantul. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezeki dan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Majalisus Saniyah, syarah terhadap matan Arba'in An-Nawawiyah. Ini ganti kitab ini. Ini kitabnya memang tulisannya kecil-kecil, tapi yang satu lagi yang tulisannya gede-gede, kesalahannya terlalu banyak. Nah, ini kita pakai kitab ini, halaman 38 kalau kitab ini. Yaitu majelis ke-14 sebelumnya, membahas tentang hadis tidak halallah darah seseorang yang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga, yaitu saib yang berzina, jiwa dengan jiwa, kemudian orang yang murtad ya. Ini bacaan kedua di hadis ke-14 ini. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Nah, lanjutannya ini. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam illa bi ihda salasin. Tidak halal darah seseorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga. Yang mana tiga? As-saibidzani, ail muhsani. Si saib yang berzina, maksudnya si saib yang muhsan. Artinya muhsan, orang yang sudah pernah hubungan suami istri dalam nikah yang sahih. Sudah pernah hubungan suami istri dalam nikah yang sahih, baik laki-laki atau perempuan, namanya sayyid. Nah, jadi kalau orang seperti itu berzina, hukumannya dirajam, dibunuh. Nah itu. Makanya beliau mengartikan muhsan ya. Sayyib zani al-muhsan. Zakaran kana au unsa. Laki-laki ada ianya yang berzina atau perempuan. Jadi sayyib itu ternyata penggunaannya bisa dua, laki-laki dan perempuan di sini. Wal muradu rajumuhu bil hijarati ila ayyamuta. Bermula yang dimaksud itu merajamnya si zani tadi, si penzina tadi yang sayyib dengan batu ila ayyamuta hingga mati ia. Ya. Kama fa'ala sebagaimana telah memperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima'idza wal ghamidiyati, terhadap Ma'id dan Ghamidiyah. Ini Ma'id dan Ghamidiyah sahabat Nabi, artinya orang yang hidup di dekat Nabi ya kan? Berarti sahabat Nabi melakukan kesalahan, terjerumus ke dalam perzinahan, kemudian beliau berdua ini mengakui, kemudian dihukum rajam oleh Nabi. Kama fa'ala sebagaimana memperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima'izah terhadap si Ma'id dan Ghamidiyah lamma zanaya, manakala berzina keduanya. Nah, kenapa kalau yang sayyib itu yang berzina harus dirajam? Ini alasannya li'anna sayyibadzaniya hataka ismatallahi ta'ala fa'ubiha damuhu. Karena si sayyib yang berzina, artinya dia sudah dibukakan jalan halal untuknya. Sudah pernah menikah juga. Nah, tapi kenapa dia berzina? Nah, ini kan. Karena si sayyib yang berzina itu hataka, telah menghancurkan ya, meruntuhkan ya ismatallah, akan penjagaan Allah Ta'ala. Fa'ubiha damuhu, maka dibolehkan akan darahnya, dihalalkan darahnya. Hukumannya berat. Ada jalan baik, memilih jalan yang buruk. Wa fihi mafsadatun azimatun, dan dalam zina itu ada kerusakan yang besar. Faktadatil hikmatu dar'aha bidzalik, dar'aha. Maka menghendaki oleh hikmah, oleh kebijaksanaan Allah, dar'aha akan menolaknya kerusakan, bidzalika dengan demikian rajam. Makanya karena kerusakan yang ditimbulkan oleh zina ini berat, bahayanya besar, supaya orang takut melakukannya, hukumannya juga harus berat. Nah, inilah kebijaksanaan Allah. Allah sayang kepada kita manusia, jangan sampai kita hancur keturunan jadi enggak jelas. Makanya hukumannya agak berat. Maka menghendaki oleh hikmah Allah, dar'aha akan menolaknya kerusakan tadi, dengan demikian dirajam.
Wal ya'lam anna zina akbarul kabairi ba'dal qatli, dan hendak mengetahui ia seseorang bahwa sungguh zina itu akbarul kabair, itu yang besar, termasuk yang paling besarnya dari dosa-dosa besar sesudah pembunuhan. Jadi kalau tertibnya dosa besar pertama menyekutukan Allah, yang kedua membunuh, kemudian yang ketiga berzina. Jadi masuk dalam 7 yang membinasakan ini. Wa min sama karanahullahu ta'ala bisyirki wal qatli. Karena itu, wa min sama, karena itu, karona, fi'il madhi, membarengkan akannya zina oleh Allah Ta'ala dengan kemusyrikan dan pembunuhan. Biqaulihi, dengan firman-Nya Allah Ta'ala. Ketika Allah menjelaskan dalam Al-Quran, ini posisi zina di posisi ketiga, menunjukkan tentang besarnya bahayanya, berat hukumannya. Allah berfirman, وَالَّذِينَ لَا يَدَعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ, dan orang-orang yang tidak menyembah oleh mereka bersama Allah akan Tuhan yang lain. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, dan tidak membunuh oleh mereka akan jiwa-jiwa yang mengharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. وَلَا يَزْنُونَ, dan mereka tidak berzina. Ini yaznun di posisi ketiga. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ. Ayat sampai di sini. Wa may yaf'al zalik, barang siapa yang memperbuat ia akan demikian, yalqa, jawab man, niscaya mendapati ia akan dosa, yudha'af lahu, digandakan baginya seseorang akan siksa pada hari kiamat, wa yakhludu fihi muhana, dan kekal ia dalamnya azab, maksudnya dalamnya neraka, muhana, dalam keadaan terhina, illa man taba, kecuali orang yang taubat ya. Orang yang melakukan dosa di atas syirik, membunuh, berzina, ini akan mendapatkan azab berkali-kali ganda di akhirat, kekal. Arti kekal, ini lama banget berada dalam siksa, dalam keadaan terhina, kecuali orang yang taubat. Jadi dosa apapun kalau mau taubat, Allah akan mengampuninya. Makanya tetap nggak boleh putus asa, harapan tetap ada ya. Selalu kita berusaha untuk jadi lebih baik. Wasababu nuzuliha anna nasan musyrikina aksaru minal qatli waz zina. Bermula sebab turunnya ayat di atas, yaitu walladzina la yad'una ma'allah tadi. Bermula sebab turunnya ayat itu bahwa sungguh manusia, an-nanasan, bahwa sungguh manusia yang musyrik itu aksaru. Mereka memperbanyak dari membunuh dan berzina. Ada orang-orang musyrik dulu yang sukanya membunuh, berzina. Faqalu, maka mereka berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad. Ini mungkin maksudnya orang-orang musyrik yang mau sadar ya. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ma tad'u ilaihi hasanon. Bermula apa yang engkau ajak kepadanya, apa itu bagus? Dakwahmu itu isinya bagus, melarang membunuh, melarang berzina, kan bagus ya. Nah, jadi mungkin dalam adat siapapun ya, dalam ajaran kelompok manapun, berzina, maksud berzina, walaupun definisi zinanya beda. Kalau dalam Islam hubungan di luar nikah itu zina, walaupun rela sama rela. Katakanlah di kelompok yang lain zina itu misalkan menzinahi istri orang atau anak tetangga segala macam. Itu terkutuk dalam ajaran apapun, dianggap hina memang. Nah, itu. Jadi mereka bertanya, ya Muhammad, mata da'u ilaihi hasanon, bermula apapun yang kau ajak kepadanya itu bagus. Lau tukhbiruna antakuna lima amilna kafaratun. Andaikan engkau beritahukan kepada kami dari bahwa adalah bagi apa yang telah kami kerjakan itu kafarah. Lau tukhbiruna antakuna lima amilna kafaratun. Andaikan engkau memberitahukan kepada kami apa kira-kira penebus terhadap kesalahan yang telah kami kerjakan. Fanazalat, maka turun ianya ayat di atas tadi. Artinya Allah menerima taubatnya illa man taba. Wa nazala, dan turunlah oleh. Wa nazala qul ya ibadiyalladzina asrafu. Turun ayat di atas dan turun ayat satu lagi, ini bunyinya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan olehmu wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu, orang-orang yang berboros mereka, orang-orang yang melampaui oleh mereka terhadap diri mereka. Katakan bagi hamba-hambaku yang israf, yang terjatuh ke dalam dosa, menzalimi dirinya, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Al-ayat. Jadi tetap jangan putus asa, Allah menerima taubat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya ma'syaran nasi, wahai semua manusia, ittaquz zina,
takuti olehmu akan zina. Fa inna fihi sitta khisalin, karena sesungguhnya dalam zina itu ada 6 perkara, ada 6 bahaya. Sitta isim inna muakhar. Fa inna fihi sitta khisalin, karena sesungguhnya dalam zina itu ada 6 bahayanya, 6 perkara. Salasun fid dunya wa salasun fil akhirat. Bermula tidak, kita jadikan mubtada. Bermula 3 dari 6 itu di dunia, dan bermula 3 dari 6 itu di akhirat. 3 balasan Allah berikan langsung di dunia, 3 lagi di akhirat. Ammal lati fid dunya fayudhibul baha'a wa yurisul faqra wa yanqusul umra. Adapun bermula allati yang ada di dalam dunia itu fayudhibu, maka menghilangkan ianya zina tadi al-baha'a. Arti baha itu kemuliaan, majdun. Orang yang ketahuan berzina itu terhina di masyarakat, ya kan? Kayak orang ketahuan selingkuh kan terhina. Nah, hilang kemuliaannya, itulah. Nah, adapun allati yang ada di dunia maka menghilangkan ianya zina baha'a, kemegahan, kemuliaannya. Wa yurisul faqra, menyebabkan ia akan kefakiran. Zina, orang yang paling kaya sekalipun bisa bangkrut kalau suka berzina. Apalagi zina yang tarifnya mahal-mahal kan, karena biayanya mahal perzinahan. Wayang kusul umurah, dan mengurangi ia akan umur. Ini umur berkurang. Wa ammal lati fil akhirati fasuhtullah, adapun bermula allati, maksudnya bahaya-bahaya yang di akhirat itu fasuhtullah. Pertama kemarahan Allah, siksa Allah, wasu'ul hisab, buruknya hisab, nanti akan susah banget ketika dipertanyakan di akhirat, wa azabun nar, dan siksa neraka. Nauzubillahi min dzalik. Wal ya'lam aydan anna haddaz zani jildu mi'atin wa taghribu amin in kana ghaira muhsan. Dan hendak mengetahui ianya seseorang pula bahwa sungguh had zina, had zani, hukuman terhadap penzina itu jildu mi'atin, itu dirotan 100 kali, wa taghribu amin, dan dibuang setahun. Diusir dari kampungnya. Ini kalau pelakunya bukan muhsan, belum pernah hubungan suami istri dalam nikah yang sahih, kemudian dia terjatuh ke dalam zina bujangan misalkan, atau perawan, ini hukumannya dirotan 100 kali, dibuang setahun, diusir dari kampung. Ingkana ghaira muhsanin. Nah, ketahuilah, hendak mengetahui hanya seorang pula bahwa sungguh had zani, benzina, itu dicambuk 100 kali, dibuang setahun jika ada ia itu ghaira muhsan, bukan muhsan. Bukan muhsan maksudnya belum pernah melakukan hubungan suami istri. Ammal muhsanu wa huwal hurrul mukallaful ladzi wati'a fi nikahin sahihin walau marratan fi umrihi fahadduhu rajumu bil hijarati illa ila ayyamuta. Adapun si muhsan, bahwa dianya si muhsan itu al hurrul mukallaf, seorang yang merdeka, yang mukallaf, wati'a, yang wata'ya dalam nikah yang sahih, sudah pernah hubungan suami istri walau marratan, walau sekali. Sudah pernah hubungan suami istri dalam nikah yang sahih walaupun sekali seumurnya, fahadduhu, maka bermula hadnya, hukumannya si muhsan yang berzina itu rajam. Sudah rajam bil hijarati, dengan batu, dilempar batu, walaupun hukum rajam sekarang diperselisihkan. Nah, karena dalam Al-Quran memang nggak ada hukum rajam. Kata para ulama ada ayatnya tapi mansukh. Jadi yang dihapus ayatnya, hukumnya masih berlaku. Jadi kalau kita buka Quran sekarang nggak ada yang namanya ayat rajam. Yang ada fajlidu kulla wahidatin mi'ata jaldah, langsung jilid. Maka bermula hukumannya si muhsan itu rajam dengan batu ila ayyamuta, hingga mati ia. Kama qaddamnahu, sebagaimana yang telah kami dahulukan akannya. Qalal ulama'u, berkatalah oleh para ulama, wa man mata min ghairi haddin wala taubatin uzziba fin nari bisiyatin min narin. Barang siapa yang mati ia dari tanpa had, tanpa taubat. Seorang berzina, kemudian mati, belum sempat dihukum di dunia, dan dia enggak taubat. Uzziba finnar. Bisa dihukum akan dia dalam neraka, bisiyatin minnar, dengan cambuk dari neraka. Di akhirat nanti dicambuk. Kama warada anna fiz zabur, sebagaimana yang telah warid dia bahwa sungguh dalam kitab Zabur. Ini kitab Zabur tentunya enggak boleh jadi dalil ya. Ini hanya sebagai pelengkap. Karena dalam dalam Islam ya dalilnya Al-Quran, bukan Zabur kan. Ini artinya ini pengen menjelaskan tentang dalam Zabur ini ada gambaran jelas ya, tentang hukuman di akhirat terhadap penzina. Kama warada anna fiz Zabur, sebagaimana yang warid dia bahwa sungguh dalam kitab Zabur itu maktuban, tertulis di sana,
Inna zunata yu'allaquna bi furujihim. Sesungguhnya para penzina, laki-laki dan perempuan, itu yu'allaqun, itu mereka digantung. Bi furujihim, dengan kemaluan-kemaluan mereka. Nah, ini kan kayak gambar-gambar kartun ya. Ada cerita-cerita, digantung mereka dengan di kemaluan mereka, diikat. Yudrabuna 'alaiha bisiyatin min hadidin, dipukul mereka 'alaiha, di atasnya. Dipukulkan mereka 'alaiha, di atasnya. Di atasnya kemaluan. Bisiyatin min hadid, dengan cambuk dari besi. Fa idza staghasa ahaduhum min ad-darbi, maka bila minta tolong oleh salah satu mereka dari pukulan, minta tolong, nadat huzzabaniyatu, niscaya memanggil akannya seseorang oleh malaikat zabaniyah. Kalau minta tolong, malaikat zabaniyah menjawab, aina kana hadza sautu wa anta tadhaku wa tafrahu wa tamrahu wa la turaqibullaha ta'ala. Di mana adalah ini suara? Suara minta tolong ini dulu di mana? Kok dulu nggak ada? Aina kana hadza sautu, di mana adalah ini suara? Wa anta tazhaku, padahal engkau itu dulu tertawa. Wa tafrahu, senang, wa tamrahu, senang, bergembira juga. Wala turakibullah, engkau tidak memperhatikan, tidak mengintip akan Allah Ta'ala. Maksud tidak mengintip akan Allah, engkau merasa tidak dipantau oleh Allah. Wala tastahi minhu, dan engkau tidak malu darinya Allah hingga terjatuh ke dalam perbuatan yang hina ini. Nah, artinya permintaan tolongnya enggak digubris. Waja'a fi sunnati syarifati taghlidun 'azimun fi zani. Datang dalam sunnah yang mulia, datang dalam sunnah Nabi yang mulia oleh taghlidun 'azim, oleh ancaman yang berat. Taghlid ini pemberatan ya. Ancaman yang berat fi zani, terhadap orang yang berzina. La siyama bihalilatil jari, lebih-lebih lagi yang berzina dengan halilatil jar. Halilah jar ini tetangga, apa namanya? Istri tetangga, bahasa kita ya. Nah, atau wanita tetangga, halilah, perempuan yang halal milik tetangga. Di mana tetangga mestinya menjaga tetangga, malah mengganggu tetangga. Makanya dosanya besar, pagar makan tanaman lah istilah. Wallati ghaba anha zawjuha. Nah, ini wallati kita atah bihalilah. Lebih-lebih lagi dengan alati, dengan perempuan, ghaba anha, yang gaib darinya perempuan oleh suaminya. Istri orang maksudnya. Istri orang lagi nggak ada suaminya. Nah, diganggu. Wah, ini bahaya banget. Dosanya besar. Wa a'dhamu zina 'alal itlaqi az-zinal bil maharimi. Bermula yang paling besarnya zina. Yang paling besar dosanya. Bermula yang paling besarnya zina di atas itlak secara umum itu zina bil maharim. Zina dengan mahrim ya. Dengan mahram. Zina masih satu darah. Nah, ini kasus banyak kejadian ya. Abang menzinahi adiknya atau menzinahi bibinya, macam-macam lah pokoknya yang haram. Nggak usah detail banget. Yaitu zina yang paling berat hukumannya, zina dengan mahram. Wahwa bi ajnabiyatin la zaujalaha 'azim, dan dianya zina dengan perempuan yang ajnabi, perempuan yang bukan mahram, yang tidak ada suami baginya, itu besar. Menzinahi perempuan yang nggak ada suami besar, tapi lebih besar lagi menzinahi perempuan yang bersuami, istri orang maksudnya, itu kan lebih banyak lagi yang tersakiti. Nah, itu maksudnya menyakiti suaminya, menyakiti anak keturunannya. Wa huwa bi ajnabiyatin la zawjalah 'azim, dan dianya zina dengan perempuan yang ajnabi, yang tidak ada suami baginya, si ajnabi itu besar. Wa a'dhamu minhu, dan bermula yang lebih besar darinya zina itu bi ajnabiyatin laha zaujun, itu dengan perempuan yang baginya perempuan itu ada suaminya, istri orang. Wa zina saibi aqbahu minal bikri, bermula zinanya si saibah, orang yang udah pernah nikah tadi. Zinanya si saibah itu lebih buruk daripada zinanya si perawan. Perawan atau bujangan, ya zinanya buruk, tapi lebih buruk lagi kalau orang yang sudah pernah menikah tapi berzina. Wa zina syaikhu li kamali aqlihi aqbahu min zina syababi, dan bermula zinanya orang tua, udah kakek-kakek, karena udah sempurnanya akal si kakek tadi, itu lebih jelek dari zinanya pemuda. Ya. Wal hurrul alimu likamalihi ma aqbahu minal qinni wal jahili, dan bermula orang yang merdeka lagi yang alim,
Al-hurru wal alimu, bermula orang yang merdeka dan orang yang alim. Karena sempurna keduanya. Orang merdeka tentunya lebih cerdas biasanya, atau lebih sempurna akalnya. Orang alim juga itu lebih buruk daripada budak dan orang bodoh. Budak, orang bodoh berzina. Budak rata-rata kan zaman dulu kurang pendidikan, dimaklumi lah. Wa fi dzalika hadisu katsiratun, dan pada demikian semua itu ada hadis-hadis yang banyak. Semua ada hadis yang menunjukkan bahwa tingkatan zina itu juga beda-beda. Ada yang buruk banget, ada yang buruk. Nggak ada yang zina yang baik, kan? Waliz zina samaratun kabihatun, dan bagi zina itu ada buah-buah yang sangat jelek. Artinya dari akibat zina itu akan muncul perkara-perkara yang sangat jelek. Minha annahu yuridun nara. Sebahagian darinya samarah, buah zina yang buruk itu annahu, sungguhnya zina itu yuridun nara, mendatangkan dia kepada neraka. Tentunya zina itu mengantarkan orang ke neraka. Annahu yuridun nara wal azab syadida. Sungguhnya zina itu mendatangkan ia akan neraka dan mendatangkan ia akan siksa yang pedih, siksa yang berat, ya. Wa minha annahu yurisul faqra. Sebahagian darinya bahaya zina itu, sesungguhnya zina itu yurisul faqra, menyebabkan ia akan kefakiran. Wa minha annahu yu'khadhu bimislihi min dzurriyyati dzani. Sebahagian darinya bahaya zina lagi, sesungguhnya zina itu akan diambil dengan misilnya zina dari keturunan penzina. Jadi orang yang berzina biasanya keturunan juga. Kalau dia menzinahi anak orang, maka keturunannya akan dizinahi orang. Begitu lebih kurang, ya. Jadi balasannya langsung. Walamma qila li ba'dil muluki dzalik, dan manakala dikatakan bagi sebahagian para raja akan demikian, arada tajribatahu fi bintin lahu, niscaya menghendaki ia akan mengujinya pada anak baginya si raja. Jadi ketika dikatakan bagi sebahagian raja, apa dikatakan? Jadi zina itu balasannya langsung di dunia. Apa yang kita lakukan ke anak orang, begitulah yang akan dilakukan ke keturunan kita. Begitu dikatakan bagi sebahagian raja. Manakala dikatakan bagi sebahagian raja akan demikian, arada, berkehendak ianya, dia akan mengujinya pada anak baginya. Dia pengen menguji. Dia pengen melihat, benar nggak? Nah, ini kisahnya begitu. Wakanat ghayatan fil jamal, dan ada ianya anak perempuan tadi. Wakanat, dan ada ianya putri si raja tadi, itu ghayatan fil jamal, itu puncak dalam kecantikan. Anaknya cantik banget. Anzalaha ma'amra'atin faqiratin, menempatkan ianya si raja akannya putrinya bersama perempuan yang fakir. Diambil anak perempuannya, dititipkan kepada seorang perempuan yang fakir. Wa amaraha alla tamna'a ahadan aradat ta'arudalah, dan memerintahkan ianya si raja akannya perempuan fakir bahwa tidak menghalangi ia akan siapapun yang berkehendak ia at-ta'aruda, akan mengganggu baginya putrinya. Bi ayyi syai'in sya'a, dengan apapun yang menghendaki ianya seseorang. Nah, wahai bibi, ini anak saya titipkan di sini. La tamna, engkau jangan melarang siapapun yang pengen mengganggu dia dengan cara apapun. Kalau ada orang yang pengen mengganggu dia segala macam, biarkan. Nah, ini testing, ini uji coba. Wa amaraha bikashfi wajhiha, memerintahkan ianya si raja akan putrinya dengan membuka wajahnya si putri, buka wajahnya. Biar kelihatan cantiknya. Mau dilihat ada yang ganggu enggak? Mungkin karena beliau raja itu merasa nggak pernah mengganggu orang lain. Wa annaha tatufu biha fil aswaq, dan bahwa sungguhnya si putri, wa amaraha, memerintahkan ia akannya putrinya dengan membuka wajahnya si putri, dan bahwa sungguhnya si putri tatufu, tawaf ya, keliling ianya si putri dengannya bibi tadi, ya, imra'atan fakiratan fil aswaq, di pasar-pasar. Diperintahkan anaknya sama bibi tadi untuk pergi jalan-jalan ke pasar, mukanya dibuka. Famtasalat, maka melaksanakan ianya si putri. Dia mendengar perintah ayahnya. Fama marat biha ala ahadin illa wa atraka ra'sahu. Maka tidak lewat ianya si putri biha. Maka tidak lewat ianya si putri. Fama marat. Tidak lewat ianya si putri biha, di pasar tadi. Di pasar tadi. Ala ahadin, di atas seorang pun, illa wa atraka, kecuali menurunkan ianya seseorang akan kepalanya. Minha, darinya si putri, hayaan wa khajlan, karena malu, ya. Jadi ketika perempuan itu lewat, tentunya orang lain nggak tahu kalau itu anak raja. Nah, atau bisa juga tahu, tapi lebih kemungkinan ini nggak tahu.
Jadi ketika putri raja itu lewat, semua menundukkan kepala. Nggak ada yang melihatnya. Walam yamudda ahadun nadrahu ilaiha, dan tidak memanjangkan oleh seorang pun, tidak memperhatikan oleh seorang pun akan pandangannya ilaiha kepadanya si putri. Nggak ada yang memelototi dia, nggak ada. Falamma karubat min daril maliki, maka manakala mendekati ianya si putri dari rumah raja tadi, lituri dukhula biha, supaya ini kembali ke bibi tadi ya. Ini campur-campur kameranya. Falamma qarabat. Maka manakala mendekati ianya si bibi yang membawa si putri tadi dari rumah raja, liturida, supaya berkehendak ianya si bibi akan masuk biha dengannya si putri. Ketika bibi tadi yang membawa si putri mendekati rumah raja pengen masuk ke dalam, amsakaha insanon wa qabbalaha. Menahan akannya si putri oleh seorang manusia dan mencium ianya si insan akannya si putri. Tiba-tiba ada yang nyerobot, mencium si putri sekali. Summa dhahaba anha, kemudian pergi ianya si insan, anha darinya si putri. Laki-laki itu yang mencium putri raja itu menghilang. Fa'adkhalatha 'alal maliki. Maka memasukkan ianya bibi akannya si putri kepada si raja. Ini putrimu, udah saya balikin. Fasa'alaha amma waqa'a, maka bertanya ianya raja akannya bibi amma waqa'a, tentang ma yang terjadi, apa yang terjadi di jalan. Fadzakarat lahul qisfata, maka menyebutkan ianya bibi baginya raja akan cerita. Diceritakanlah bahwa aman dari gangguan, cuma satu orang doang yang mengganggu putrinya dengan dicium. Fasajada syukran lillah, maka sujud ianya raja sebagai syukur bagi Allah Ta'ala. Waqala, berkata ianya raja, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ma waqa'a minni fi umri qad illa qublatan wahidatan limra'atin. Segala puji bagi Allah, tidak terjadi dari diriku dalam seumur hidupku sama sekali, kecuali qublatun ya. Fa'il waqa'a. Ma waqa'a minni fi umri qad illa qublatun. Tidak terjadi dari diriku dalam seumurku sama sekali kecuali satu ciuman saja bagi seorang perempuan. Benar berarti. Dalam seumur hidupku aku nggak pernah melakukan pelanggaran yang berkenaan dengan ini, kecuali pernah mencium orang lain sekali ya. Makanya anakku pun mengalami hal yang sama. Wakat kusistu biha, maka aku telah, wakat kusistu, dan sungguh aku telah dikisas dengannya satu qublah. Telah dikisas dalam arti bukan beliau dihukum, artinya telah terjadi hal yang sama terhadap putrinya. Ini untuk membuktikan kisah di atas. Nah, inilah ini cerita kan, beginilah cerita. Faya ikhwanis sa'id, maka wahai saudaraku yang berbahagia. Faya ikhwanis sa'ida, wahai saudaraku yang berbahagia. Sa'ida kita naik kepada ikhwan ya. Ikhwan ini munada, jadi pada mahal nasab. Faya ikhwaniyas sa'ida, maka wahai saudaraku yang berbahagia. Man hafidha farjahu wa ghatta basarahu wa kaffa yadahu. Oh, ini kita naik lagi. Wahai saudaraku yang berbahagia. Siapa saudaraku yang berbahagia? Man hafidha farjahu, orang-orang yang menjaga ia akan kemaluannya. Wa ghadda basarahu, menundukkan ia akan pandangannya. Wa kaffa yadahu, dan menahan ia akan tangannya. Nah, itu maksudnya. Itu yang berbahagia, enggak mengganggu anak orang. Waqila, dan dikatakan orang, inna ba'dal arabi asyaqa imra'atan. Udah pendek ini cerita. Kitabnya terlalu kecil. Wakilah, dikatakan orang, inna ba'dal Arab, sebagian orang Arab itu asyaqa imra'atan, merindukan ia seorang perempuan. Ini kisah lagi ini. Ada seorang laki-laki Arab suka kepada seorang perempuan, wa anfaqa 'alaiha amwalan katsiratan, dan memberikan ia kepadanya si perempuan akan harta yang banyak. Yang zaman dulu sama juga zaman sekarang, materi untuk merayu perempuan ya rata-rata berikan harta yang banyak. Nah, walaupun tidak semuanya. Nah, ini zaman dulu begitu. Dan menginfak ia kepada si perempuan amwalan katsiratan, harta yang banyak. Hatta makkanathu min nafsiha, sehingga makkanat. Nah, makanan maksudnya merelakan ianya si perempuan, sehingga makanan merelakan ianya si perempuan akannya si laki-laki min nafsiha, dari dirinya si perempuan. Artinya begini, perempuan itu sudah menyerahkan dirinya kepada laki-laki tadi. Falamma jalasa baina sya'baiha, baina sya'biha,
Maka manakala duduk ianya laki-laki di antara sya'biha, maksudnya di antara apa namanya? Di antara sya'biha, di antaranya si perempuan lah, bahasa halusnya. Manakala duduk ianya laki-laki di antara si perempuan, di antara titik-titik perempuan, ya kan? Maksudnya ketika mau terjadi apa yang terjadi, wa aradal fi'la, dan menginginkan ia akan memperbuat keburukan itu, laki-laki pengen berbuat buruk terhadap perempuan tadi, alhamahullahu taufik, memberi ilham kepadanya laki-laki oleh Allah akan taufik. Di ketika itu dia dapat taufik Allah. Fakara, maka berpikir ya, sadar maksudnya ya, nggak jadi terjadi apa yang terjadi. Summa aradal qiyama anha, kemudian berkehendak ia akan bangun dari si perempuan, ingin meninggalkan si perempuan. Faqalat lahu, maka berkata ayahnya si perempuan baginya laki-laki, masya anuka, kenapa engkau tadi kepengen sekarang malah mau kabur? Faqalat, berkata ayahnya perempuan baginya laki-laki, masya anuka, ada apa denganmu? Faqala, maka berkata ayahnya laki-laki, mayyabi' jannatan mayyabi'u jannatan arduha samawati wal ard biqadri apa nih? Biqadri apa nih, nggak kelihatan. Biqadrin qalil. Ini kurang kelihatan. Siapa yang mau menjual surga yang bermula lebarnya surga itu langit dan bumi dengan ukuran yang sedikit? Biqadrin apa ini? Nggak kelihatan tulisannya. Biqadri fatrin. Biqadrin. Qalilil khairati bil masaha. Siapa yang mau menjual surga yang lebarnya surga itu langit dan bumi dengan seukuran yang sedikit, ya? Ini kita cek lagi yang nggak kelihatan nih. Summa tarakaha wa dhahaba, kemudian meninggalkannya laki-laki, akannya perempuan, wa dhahaba, dan pergi ia. Nah, itulah taufik Allah bisa datang kapan saja. Sampai di sini dulu, moga ada manfaatnya. Walhamdulillah, wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.